Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas hukum gadai atau yang biasa disebut dengan rahan. Pengertian gadai atau rahan. Definisi gadai dalam Islam disebut dengan rahan, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. Rahan juga merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara sebagai jaminan, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya. Hukum melakukan gadai. Hukum gadai adalah aturan-aturan yang menjadi dasar dalam melakukan penggadaian untuk mendapatkan uang dengan menjaminkan suatu barang. Hukum gadai sendiri dalam Islam diperbolehkan jika kedua belah pihak atau lebih tidak ada yang merasa dirugikan. Namun, hukum gadai akan menjadi haram apabila salah satu pihak ada yang terbebani atau merasa rugi. Dasar hukum gadai atau rahan. Yang pertama, ada PP nomor 103 tahun 2000 yang mengatur tentang perusahaan umum atau perum penggadaian. Peraturan ini menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status penggadaian sebagai perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN, tempatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 pada pasal 6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan penggadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Kemudian yang nomor 4 ada pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 yang berada di buku 2 KUH Perdata. Dalam pasal ini semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja, dan lainnya dari penggadaian. Kemudian dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau dalam bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah atau Rabb-Nya, dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan persaksian, dan siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Rukun dan syarat gadai. Rukun gadai yang pertama sigot atau ijab dan qabul. Yang kedua ar-rahin atau orang yang melakukan gadai. Yang ketiga al-mutahin atau orang yang menerima gadai. Yang keempat ada al-marhun atau barang yang digadaikan. Yang kelima ada al-marhun bihi atau adanya hutang. Syarat gadai yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu balik, berakal, dan rushd atau kemampuan mengatur. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan al-marhun atau barang yang digadaikan, seperti barang yang berharga, barang yang memang milik sendiri. Jika bukan, telah mendapatkan izin untuk menjadi jaminan gadai. Barang gadai harus diketahui dari mulai jenis, ukuran, dan sifatnya. Yang ketiga, syarat berhubungan dengan almarhun bihi atau hutang, yaitu hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Kemudian, keuntungan dan kerugian gadai. Keuntungan untuk melakukan gadai yaitu 1. Lebih cepat mendapatkan uang. Yang kedua, barang kesayangan tidak akan hilang. Yang ketiga, solusi mendapatkan dana mendadak
yang lebih besar. Yang keempat, menghindari kredit dan sewa modal. Yang kelima, kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan jika kita dapat melunasinya. Kemudian, kerugian dalam melakukan gadai, yaitu 1. Jika orang yang melakukan gadai tidak dapat membayar hutangnya, maka barang yang kita gadaikan akan berpindah hak milik. Yang kedua, barang yang kita gadaikan dapat rusak karena kecerobohan al-murtahin. Kemudian yang ketiga, jumlah pinjaman yang dapat kita terima tergantung dari harga barang yang kita gadaikan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu barang yang kita gadaikan harus diserahkan ke penggadaian. Adapun jenis barang yang digadaikan, yang pertama ada emas. Emas termasuk barang yang berharga di kalangan masyarakat. Emas termasuk jenis barang yang dapat digadaikan karena emas mempunyai nilai jual yang tinggi. Emas dapat berupa emas batangan atau yang sudah berbentuk perhiasan seperti kalung, gelang, anting, dan cincin. Bahkan yang berbentuk berlian juga dapat digadaikan. Yang kedua ada sertifikat. Sertifikat merupakan berkas penting yang berisi hak milik berbentuk tulisan yang menjadi penanda bahwa barang tersebut adalah milik kita. Sertifikat dapat menjadi barang yang bisa digadaikan seperti sertifikat tanah atau rumah. Nilai pinjaman dari sertifikat tanah ditentukan dari nilai pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta seberapa strategis posisi tanah tersebut. Orang menggadaikan sertifikat tanah atau rumah biasanya meminjam dengan jumlah yang cukup besar. Yang ketiga yaitu kendaraan. Kendaraan merupakan jenis barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Kendaraan di sini dapat berupa mobil, motor, dan sepeda. Kendaraan seperti mobil dan motor, seorang yang melakukan gadai harus menyertakan surat-surat kendaraannya juga. Yang keempat atau yang terakhir yaitu barang elektronik. Barang elektronik juga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, tetapi tidak semua bisa menjadi bahan gadai karena tidak semua barang elektronik mempunyai nilai jual di pasaran. Barang elektronik yang bisa menjadi barang gadai ialah televisi, handphone, kulkas, laptop, atau komputer. Barang-barang elektronik mempunyai nilai jual yang sesuai dengan kondisi barang yang akan digadaikan. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu rahan atau biasa disebut dengan gadai merupakan kegiatan yang diperbolehkan dengan dasar hadis dan aturan pemerintah, serta harus sesuai syarat dan rukun yang ada agar kegiatan penggadaian sah di mata hukum pemerintah dan sah di mata hukum agama. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka gadai tidak akan terjadi atau dikatakan tidak sah. Barang yang menjadi jaminan juga tidak sembarang harus sesuai dengan hutang atau pinjaman yang sudah disepakati. Jika kedua belah pihak merasa diuntungkan, maka gadai berjalan dengan sah. Apabila salah satu pihak dirugikan, maka hukum gadai tidak terpenuhi atau dikatakan tidak sah, sehingga rahan atau hukum gadai boleh dilakukan jika tidak ada yang dirugikan, sedangkan hukum gadai akan haram apabila pemberi hutang mengambil bunga dari hutang yang akibatnya orang yang berhutang akan merasa terbebani. Berikut adalah contoh barang gadai. Ada emas, ada rumah, ada kendaraan, dan juga barang elektronik. Demikian video ini, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.